Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik MTS Negeri Singkawang? Kali ini kita akan belajar untuk materi matematika. Masih di bab pertama, yaitu pola bilangan. Kali ini kita akan belajar tentang barisan dan deret. Barisan dan deret itu terbagi menjadi dua, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Sebelumnya kita sudah bahas barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda yang selalu sama atau tetap, sehingga UN dikurang UN-1 maka nilainya akan selalu sama. Contoh, ini kita ada pola barisan bilangan genap, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Di mana 2 itu adalah U1, 4 itu adalah suku kedua, 6 itu adalah suku ketiga, 8 itu adalah suku keempat, sampai seterusnya. Suku pertama, U1 itu biasa ditulis dengan A. Nah, dari 2 ke 4 terjadi perubahan ditambah 2. Dari 4 ke 6 juga ditambah 2. Dari 6 ke 8 juga ditambah 2. Nah, pola di sini terjadi tetap, yaitu ditambah 2. Pola barisan berikut ini merupakan barisan naik karena dia penjumlahan. Nah, ini ada barisan 12, 10, 8, 6, 4, 2, dan seterusnya. Diketahui suku pertamanya 12, suku keduanya 10, dan seterusnya. Dari 12 ke 10 ini terjadi pengurangan 2. Dari 10 ke 8 juga pengurangan 2. Nah, terus ya, sehingga memiliki beda yang sama, yaitu dikurang 2. Nah, pola barisan ini adalah barisan turun. Suku ke N barisan aritmatika dapat ditentukan dengan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 kali beda. Dengan UN adalah suku ke N, A itu adalah suku pertama atau U1, N itu adalah banyaknya suku, B adalah beda. Bila suku-suku pada barisan aritmatika naik atau dijumlahkan, maka akan terbentuk deret aritmatika naik. Begitu pula bila suku-suku pada barisan aritmatika turun, jumlahkan, maka akan terbentuk deret aritmatika turun. Contoh, ini ada bilangan genap. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, kali ini kita akan mencari jumlah 5 suku pertama. Maka, karena ingin mencari 5 suku pertama yang dilambangkan dengan S5, maka kita akan menjumlahkan suku pertama, suku kedua, sampai suku kelima. Didapatlah 34. Berarti jumlah dari 5 suku pertama ini adalah 34. Nah, untuk memudahkannya, untuk mencari jumlah suku ke N barisan aritmatika ditentukan dengan rumus Sn sama dengan N dikali A ditambah UN dibagi 2. Di mana Sn ini adalah jumlah suku ke N. Oke, sekarang kita akan membahas soal satu persatu ya. Saya ada contoh satu, yang pertama, soalnya seperti ini. Suatu klub sepak bola pada tahun pertama menampung 40 anak. Jika tiap tahun bertambah 5 orang,
Jumlah anak pada klub sepak bola yang ditampung pada tahun ke-10 adalah, dari soal di bawah ini dapat kita ketahui bahwa suku pertamanya adalah 40, A-nya 40, kemudian bedanya adalah 5 orang. Yang ditanya adalah suku ke-10. Diketahui bahwa UN sama dengan A ditambah N-1 kali beda. Sekarang kita substitusi nilai 10 dan nilai 40 ke dalam rumusnya. 10 dikurang 1, 9. 9 dikalikan dengan 5 akan menghasilkan 45, ditambah 40 maka menghasilkan 85. Jadi, jumlah anak pada tahun ke-10 adalah 85 anak. Oke, kasus yang kedua. Dalam sebuah ruangan terdapat 15 baris ya. Ada 15 baris gitu. Banyak kursi pada barisan pertama 30 dan pada baris berikutnya terdapat 3 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Yang ditanya adalah banyaknya kursi pada baris ke-15 adalah. Nah, diketahui A-nya 30, suku pertamanya, kemudian bedanya 3 kursi. Nah, suku ke-15 adalah, kita sama masukkan rumusnya, A plus N-1 kali beda. Substitusikan nilai 30 dan 3 sebagai bedanya. 15 dikurang 1 adalah 14, dikalikan dengan 3, maka akan menghasilkan 42, kemudian tambahkan 30 adalah 82. Jadi, pada baris ke-15, kursi yang tersedia ada 82 kursi. Oke, sekarang kasus yang ketiga. Perhatikan gambar di bawah ini. Kita ada pola bilangan yang terbuat dari korek api seperti ini. Nah, rumus suku ke N pada barisan bilangan di atas adalah, nah, pertama kita tahu tadi bahwa banyak korek api pada suku pertamanya 8, suku keduanya 13, dan suku ketiganya 18. Oke. Nah, dari U1 8, U2-nya 13, U3-nya 18. Sehingga didapatlah suku pertamanya 8, bedanya adalah 5. Dapat dari mana 5? 13 dikurang 8 atau 18 dikurang 13 ya. Oke, UN adalah A ditambah N-1 kali beda. Kita masukkan nilainya. Seperti itu. Kemudian kita kalikan satu-satu dulu. 5 dikalikan dengan N, 5N. 5 dikalikan dengan -1 adalah -5. Nih, kemudian 5N berdiri sendiri, 8 dikurang 5 adalah nilainya 3. Jadi rumus suku ke N-nya adalah 5N ditambah 3. Oke, kasus yang keempat. Pada barisan aritmatika diketahui suku ke-3 adalah 4 dan suku ke-8 adalah -11. Suku ke-20 pada barisan tersebut adalah, langkah pertama kita harus mencari nilai A atau suku pertama dan bedanya. Nah, dari kasus ini kita ketahui bahwa suku ketiganya 4, suku ke-8-nya -11. Diketahui rumus UN sama dengan A plus N-1 kali beda. Kita masukkanlah U3 sama dengan 4 itu ke dalam rumus UN. Nah, kemudian kita substitusi, maka kita dapatlah persamaan pertamanya itu adalah A ditambah 2B sama dengan 4. Kemudian U8 sama dengan -11, kita substitusi ke rumus juga sama seperti tadi. Kita ganti N-nya ini
8 kurang 1, 7. 7 kali B jadi 7B ya. Nah, jadi min 11 sama dengan A ditambah 7B. Nah, persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi dengan cara dikurang. Mengapa dikurang? Karena di persamaan ini sudah ada nilai yang sama, yaitu A. Sudah sama variabelnya dan sudah sama nilainya. Nah, kita kurang saja, di mana 4 dikurang dengan min 11 adalah min 15, positif ya. Min ketemu min jadi bernilai positif. Sama dengan 2 dikurang min 7 akan menghasilkan negatif 5 ya, negatif 5B. Sehingga B sama dengan min 3. Nah, persamaan 1 yang ini kita substitusikan dengan B sama dengan min 3. Kita masukkan saja, maka otomatis kita akan memperoleh nilai A. Nah, ini ya. Si B ini kita ganti dengan min 3. Min 3 dikalikan dengan 2 adalah min 6. Min 6 kita pindah ruas ke kiri yang tadinya negatif, pindah jadi positif. Sehingga A sama dengan 10. Kita dapatlah bahwa A-nya 10, B-nya min 3. Baru kita masukkan ke dalam rumus UN sama dengan A plus N min 1 kali beda. Yang dicari adalah suku ke 20. Masukkan A-nya 10, N-nya 20, bedanya min 3. Nah, 20 kurang 1, 19 dikali dengan min 3 akan menghasilkan min 57 ditambah 10, maka dia dapatlah min 47. Jadi, suku ke-20 pada barisan tersebut adalah negatif 47. Next, untuk kasus yang kelima. Dalam sebuah ruangan terdapat 20 barisan kursi. Banyaknya kursi pada barisan pertama 20 dan pada barisan berikutnya terdapat 5 kursi lebih banyak dari barisan yang di depannya. Sekarang yang ditanya adalah jumlah kursi seluruhnya yang ada di dalam ruangan tersebut. Nah, diketahui A-nya 20 kursi, bedanya 5 kursi. Suku ke-20 kita masukkanlah ke rumus UN sama dengan A ditambah N-1 kali beda. Didapatlah seperti itu. Nah, seperti ini setelah A sama dengan 20, U20 sama dengan 115, maka dimasukkanlah ke dalam jumlah suku ke N. Nah, kita masukkan rumusnya 1/2N dikali A ditambah UN. Sehingga diperolehlah jumlah suku ke-20 itu adalah 1350. Jadi, banyaknya kursi dalam ruangan tersebut adalah 1350 kursi. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang barisan dan deret geometri. Apa sih barisan geometri? Nah, barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai rasio yang selalu sama. Sehingga UN dibagi dengan UN-1 nilainya akan selalu sama. Suku ke N barisan geometri dapat ditentukan dengan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Di mana UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, R adalah rasio, N adalah banyaknya suku. Jumlah suku ke N barisan geometri dapat ditentukan dengan rumus Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 kurang R. Ini kasusnya jika rasionya kurang dari 1. Jumlah suku ke N dari barisan geometri didapat juga rumusnya seperti ini jika kasus rasionya lebih dari 1. Nah, seperti ini. Terbalik ya. Nah, kita ke pembahasan soal. Yang pertama, diketahui barisan bilangan 3, 12, 48, 192, dan seterusnya.
4 suku berikutnya adalah, nah, diketahui barisan ini, di mana 3 ke 12 itu dikali dengan 4. 12 ke 48 juga dikali 4. 48 ke 192 juga dikali 4. Maka rasio itu adalah 12 dibagi 3. Nilainya adalah 4. Sama ya. Suku ke-4 dibagi suku ke-3, 192 dibagi 48 juga nilainya 4 rasionya. Nah, suku ke-5 tinggal kamu kalikan saja 195 dikali dengan 4. Suku ke-6 juga sama ya, tinggal dikalikan 768 dikali dengan 4. Nah, dan seterusnya, sama polanya. Tetap ya polanya. Jadi 4 suku berikutnya itu adalah 768, 3072, 12.288, 49.152 dan seterusnya. Nah, sekarang untuk kasus yang nomor 2. Suku pertama pada barisan geometri adalah 128 dan suku ketujuhnya adalah 2. Yang ditanya adalah suku kelima dari barisan tersebut adalah, nah, diketahui tadi bahwa U1 adalah 128, maka A-nya adalah 128. Diketahui U7 adalah 2, maka A dikali R pangkat N-1, 7 dikurang 1 adalah 6 ya, sama dengan 2. Nah, kita bagi saja A dikali R pangkat 6 dibagi A itu sama dengan 2 dibagi 128. Karena ada yang sama, A dengan A ini ada yang sama, kita coret saja. Maka didapatlah R6, R pangkat 6 sama dengan 1/64 setelah kita sederhanakan. Nah, 1/64 itu bisa kita sederhanakan menjadi 1/2 pangkat 6. Karena ini sudah sama-sama pangkatnya 6, maka kita abaikan, tinggallah R sama dengan 1/2. 6-nya tadi kita coret ya, pangkat 6. Jadi R sama dengan 1/2. Dapat rasio 1/2 dan A 128. Maka kamu bisa mengetahui suku kelima. Tinggal masukkan saja 128 dikali 1/2 pangkat 4. Iya, maka didapatlah U kelimanya adalah 8. Jadi, suku kelima pada barisan geometri tersebut adalah 8. Baik, untuk melihat hasil pembelajaran kita kali ini ada evaluasi soal yang terdiri dari 10 soal yang akan kalian bahas dan kalian pecahkan permasalahannya.